TV Publik Daerah Indonesia. Lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik, selamat siang pendengar Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini bersama dengan saya Billy Patopoy dari Radio Host Suara Sidoarjo dan ditemani oleh co-host Radio Kakarimang FM Blora, Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan serentak di seluruh jejaring lembaga penyiaran publik lokal pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Baik pendengar, untuk informasi pertama, dalam sesi pertama kita akan tersambung bersama dengan 3 LPPL dari Tangerang Radio, kemudian Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, dan Dimensi Baru FM Lampung Selatan. Untuk yang pertama kita akan tersambung dengan Oki Nuryanti, reporter Tangerang Radio Banten. Tingkatkan kedisiplinan masyarakat Polresta Tangerang, gelar operasi justisi COVID-19. Tersambung bersama dengan Oki Nuryanti, silahkan dengan laporannya. Baik, pendengar, jajaran Polresta Tangerang bersama Pemkab Tangerang dan Kodim 0513 Raksa kembali menggelar operasi justisi, salah satunya di kawasan Kedaton, Kecamatan Cikupa. Operasi itu dilakukan untuk mendorong masyarakat agar melaksanakan protokol kesehatan. Kapolresta Tangerang, Komisaris Besar Polisi Ade Arsyam Indradi mengatakan bahwa operasi justisi akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terkait pelaksanaan protokol kesehatan. Tujuan utamanya untuk memberi perlindungan keselamatan untuk masyarakat dari potensi penyebaran COVID-19. Kapolresta juga menyampaikan operasi ini diarahkan untuk mengubah cara berpikir masyarakat agar protokol kesehatan dijadikan kebiasaan utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, diantaranya menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Harapannya dapat menekan angka sebaran COVID-19. Selain itu, dengan melaksanakan protokol kesehatan, harapannya masyarakat dapat terhindar dari kemungkinan tertular atau menularkan. Oleh karena itu, operasi dan kegiatan disiplin masyarakat akan terus dilakukan. Dengan masifnya kegiatan pendisiplinan masyarakat ini, dalam waktu dekat masyarakat Kabupaten Tangerang 100% menggunakan masker. Demikian, saya Oki Nuryanti dari LPPL Tangerang Radio melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Oki Nuryanti atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan tersambung bersama dengan Munir dari Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Refleksi setahun kepemimpinan Dr. Andes Haji M. Sanusi sebagai Bupati Malang dan launching logo hari jadi ke 1240 Kabupaten Malang berlangsung di Pendopo Agung, Kabupaten Malang.
Kali ini tersambung via Zoom bersama dengan rekan Munir. Silakan dengan laporannya. Refleksi 1 tahun kepemimpinan Bupati Malang, Dr. Nes Haji Muhammad Sanusi MM berlangsung Rabu malam 17 September 2020 serta launching logo hari jadi ke-1240 Kabupaten Malang. Bertempat di Pendopo Agung, acara ini dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Rektor Universitas Semalang Raya, pimpinan perbankan, perusahaan media, organisasi agama dan masyarakat serta diikuti Muspika dan kepala desa secara virtual di 33 kecamatan. Dalam sambutannya, Bupati Malang mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah mendukung program-program yang dilakukan pemerintah sehingga dalam 1 tahun Kabupaten Malang banyak meraih prestasi seperti penurunan stunting terbaik di Indonesia, penanggulangan sampah, penurunan angka penyebaran COVID-19, dan banyak program sesuai yang diharapkan. Kabupaten Malang mempunyai keberagaman dan potensi perlu dukungan seluruh komponen sehingga kesulitan yang ada dapat diatasi. Pada kesempatan tersebut, Bupati berdialog dengan Muspika dan warga secara virtual. Di penghujung acara juga di-launching logo hari jadi ke-1240 Kabupaten Malang yang melambangkan semangat untuk meraih cita-cita Kabupaten Malang yang satatagama kerta raharja. Munir Radio Kanjuran FM Kabupaten Malang untuk berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan tersambung untuk informasi terakhir di sesi pertama bersama dengan Henita Yahya dari Dimensi Baru FM Lampung Selatan. KPID Lampung minta radio DB FM sebarluaskan berbagai informasi terkait Pilkada Lampung Selatan 2020. Kali ini tersambung bersama dengan Henita Yahya. Silakan dengan laporannya. Baik, pendengar LPPL Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Lampung melakukan bimbingan dan pengawasan BINWAS di Radio Dimensi Baru di BFM Radio, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Lampung Selatan. Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan KPID Lampung Sri Wahyuni, Kamis 17 September mengungkapkan, BINWAS KPID Lampung ke studio di BFM Radio ini terkait dengan pemilihan kepala daerah Pilkada di Lampung Selatan. Selain itu, Yuni juga meminta agar di BFM Radio dapat turut berpartisipasi menyiarkan Pilkada yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang. Radio di BFM lanjut Yuni dapat menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait dengan visi dan misi para calon kepala daerah, tata cara pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, maupun berbagai informasi yang berkaitan dengan pilkada. Kami ingin agar teman-teman lembaga penyiaran, khususnya DBFM dan radio di seluruh Lampung Selatan maupun di seluruh Provinsi Lampung, turut berpartisipasi dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi ini. Tapi tentu kita berharap pesta demokrasi sukses, semuanya aman dan nyaman. Aman dan nyaman dalam arti kita tidak ingin ada klaster baru dari COVID-19. Lembagaan sangat berharap agar teman-teman lembaga penyiaran membantu menyosialisasikan agar para pemilih, para peserta, para penyelenggara pemilu semuanya sehat dan aman, baik sebelum maupun sesudah penyelenggaraan pemilu. Sri Wahyuni juga mengingatkan karena pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan ini berada pada situasi pandemi COVID-19 yang dapat menimbulkan 2 kerawanan, yakni terkait dengan keamanan kesehatan yang ternyata lebih parah dari sebelumnya. Kemudian kerawanan mengenai keamanan pelaksanaan pilkada, mengingat dalam pilkada ini peserta merupakan orang setempat. Namun demikian, meskipun pilkada tahun 2020 di tengah pandemi, Yuni berharap agar pelaksanaannya tetap sukses, aman dan nyaman, terlebih tidak menimbulkan klaster baru dalam setiap tahapan. Di BFM Radio, Henita Yahya melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Henita Yahya atas laporannya. Baik pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi kedua. Kali ini bersama dengan Rahadio, pemerintah terus berupaya membangun sarana prasarana di perbatasan agar seluruh wilayah perbatasan tersambung satu dengan yang lain. Kali ini tersambung via Zoom bersama dengan Radio. Silakan dengan laporannya. Ya, terima kasih, Bi. Pendengar LPPL Indonesia membahas supaya meningkatkan ekonomi Indonesia dari pinggiran wilayah Indonesia adalah salah satu tugas untuk menetapkan kebijakan program dan rencana kebutuhan anggaran pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Demikian yang dikatakan Muhammad Kardia, Menteri Dalam Negeri yang sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang bertempat di Gedung C, Ruang Rapat Sasana Bakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri pada Kamis 17 September kemarin. Salah satu yang bordernya cukup porous, artinya cukup rentan untuk terjadinya trespassing, illegal entry atau illegal exit. Sehingga ini banyaklah terjadi peristiwa penyelundupan, narkotika, illegal trafficking, human trafficking, kemudian juga hal-hal yang ilegal lainnya. Nah, border bukan hanya sebagai simbol. Oleh karena itu si border juga menjadi sebagai barrier, perbatasan menjadi pembatas, yaitu membatasi negara kita dengan negara lainnya. Itu juga mengatakan bahwa Presiden menginginkan di pemerataan pembangunan secara spesifik, yaitu membangun dari pinggiran dengan meluncurkan anggaran 72 triliun rupiah untuk membangun ekonomi rupiah letaknya di perbatasan, sehingga pemanfaatan warga perbatasan di daerah. Seperti itu, Saudara, Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, pemerintah terus berupaya membangun sarana prasarana perbatasan agar seluruh wilayah perbatasan tersambung satu dengan yang lain, terutama infrastruktur jalan dan sarana pendukung aktivitas ekonomi. Ini yang penting di Kalimantan Barat, saya dapat pesan dari teman-teman, pintunya sudah jadi, jalannya sudah jadi. Ini harus benar-benar kita pikirkan pemanfaatan ruang atau wilayahnya. Kalau tidak, ini akan menjadi fasilitas yang akan dimanfaatkan oleh negara sebelah. Kita yang bangun, mereka yang memanfaatkan. Jadi sebelum ada Entikong, barang dari Kalimantan Barat diekspor melalui Sarawak, bukan melalui Indonesia. Pada itu produksi Indonesia. Nah, sekarang sudah mulai dari Entikong, dia sudah ekspor. Basuki juga mengatakan agar pemerintah sungguh memfungsikan sarana infrastruktur yang sudah dibangun untuk menggerakkan roda ekonomi seperti kegiatan ekspor. Demikian radio dari Dapur Si Beri Indonesia Live laporkan. Baik, terima kasih radio dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang tadi melaporkan pemerintah terus berupaya membangun sarana prasarana di perbatasan agar seluruh wilayah perbatasan tersambung satu dengan yang lainnya. Baik pendengar, selanjutnya kita akan tersambung dengan 3 reporter lagi dari Radio In Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan, dan Bayu Gumai dan In Radio Pangkal Pinang ya dalam sesi kedua. Yang pertama bersama dengan Imam Sukma dari Radio In Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kali ini melaporkan derajat kesehatan masyarakat perlu terus ditingkatkan. Kepala Dinas Kesehatan Kebumen harapkan klinik kesehatan memberikan layanan dengan harga terjangkau. Imam Sukma, silahkan dengan laporannya. Ya, terima kasih. Saudara, derajat kesehatan masyarakat perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Dr. Budi Satrio, saat melakukan launching klinik kesehatan Malindo Medika di Desa Jemur, Kecamatan Bejogan, Kebumen, 17 September 2020. Menurut Satrio, hal tersebut penting untuk menyiapkan generasi mendatang yang sehat, sehingga siap menghadapi persaingan yang tentu lebih kompetitif di masa depan. Karenanya Satrio berharap klinik layanan kesehatan dapat memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat memiliki kemampuan untuk memeriksakan kesehatan sewaktu-waktu, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya usai seperti sekarang ini. Sementara pengelola yang sekaligus owner klinik Malindo Medika, Dr. Aditya mengatakan, klinik tersebut melayani berbagai macam layanan kesehatan, antara lain adalah pelayanan KB, persalinan, cek tekanan darah ataupun tensi, dan layanan kesehatan lainnya. Ditanya tentang dipilihnya lokasi yang relatif berada di pinggiran, Dr. Adit mengatakan bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat.
Saudara, pada launching yang juga menerapkan protokol kesehatan tersebut, juga dilakukan kegiatan bakti sosial. Kegiatan tersebut antara lain adalah pembagian ratusan paket sembako, pemeriksaan kesehatan, dan hitanan massal yang semuanya bersifat cuma-cuma atau gratis. Hitanan massal diikuti oleh 12 anak yang berasal dari wilayah sekitar klinik tersebut. Imam Sukma, LPPL Radio In FM Kebumen untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih atas laporannya Imam Sukma. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita tersambung bersama dengan Inka Regina dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar meraih juara umum MTQ Suara Emas keempat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya bersama dengan Inka Regina. Silakan dengan laporannya. Ya, pendengar LPPL se-Indonesia, Musabakoh Tilawatil Quran MTQ Suara Emas keempat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Kabupaten Balangan sejak 11 hingga 13 September kemarin mencatat Kabupaten Banjar meraih predikat juara umum. Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar pun turut serta memfasilitasi kegiatan lomba tersebut yang dilaksanakan di Comment Center Barokah Martapura secara virtual. Pembina Ikatan Persaudaraan Qori-Qori'ah Hafiz-Hafizah IPKOH Kabupaten Banjar, Ustadz Muhammad Hamsaini, mengucapkan rasa syukurnya atas keberhasilan yang telah diraih meski dengan persiapan yang singkat. Alhamdulillah, ini semua tidak lain berkat dukungan dari semua pihak pemerintah Kabupaten Banjar, secara khusus Kabupaten Banjar, dan Bapak Aidil Basit yang selaku pembina kami, sehingga kami mendapatkan hasil yang maksimal. Walaupun ini latihannya cukup singkat Pak, hanya 3 hari. Kami berharap tahun-tahun depan durasi latihannya diperpanjang lagi sehingga kita bisa meraih juara umum kembali. Adapun kategori lomba yang berhasil diraih oleh IPKAH Kabupaten Banjar yaitu Qori Dewasa Terbaik 2, Qori'ah Dewasa Terbaik 1, Qori Remaja Terbaik 2, Qori Remaja Terbaik 1, kemudian Qori Anak-Anak Terbaik 1, Qori'ah Anak-Anak Terbaik 3, serta Sari Tilawah Putri Terbaik 3. Inka Regina, Radio Suara Banjar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Inka Regina dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan untuk informasi terakhir dalam sesi kedua akan disampaikan Bayu Gumai dari In Radio Pangkal Pinang, kebetulan Kepulauan Bangka Belitung, yang mengabarkan tos tangan 2 gubernur tandai kesepakatan titik jembatan Sumatera hingga Babel. Selengkapnya bersama dengan Bayu Gumai. Silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Desa Sebagin, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Desa Tanjung Tapak, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, disepakati menjadi titik lokasi tapak pembangunan jembatan Sumatera Bangka Belitung. Ya, kesepakatan tersebut didapat setelah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan fokus group discussion rencana pembangunan jembatan Sumatera Bangka Belitung. Di sini pun Gubernur Erzaldi mengatakan Bangka Belitung menyambut baik hasil dari kesepakatan ini dan tentunya buah hasil dari kesepakatan bersama ini semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat, baik masyarakat Bangka Belitung dan Sumatera Selatan itu sendiri. Diharapkan dengan adanya jembatan Sumatera Bangka Belitung ini menjadi semangat baru bagi para pelaku usaha baik dari Sumatera Selatan maupun Bangka Belitung serta provinsi-provinsi lain bahkan luar negeri. Di sini pun juga Gubernur Erzaldi menjelaskan bahwa hasil dari kesepakatan ini nantinya akan dilaporkan pada kementerian untuk menjadi program strategis nasional. Baik, itu dulu untuk informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Bayu Gumai dari LPPL In Radio Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Bayu Gumai dari In Radio Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air, dikemas lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Produser acara LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Co-produser LPPL Radio Mardika FM Kota Blitar, Jawa Timur. Redaktur pelaksana Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Gagak Rimang FM Blora Jawa Tengah, dan Suara Ngawi FM Jawa Timur. Disiarkan serentak oleh 58 lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. In Radio Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Gemar Randik FM Musi Banyu Asin Sumatera Selatan, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Sonata AM FM Kota Bandung Jawa Barat, Suara Pacitan FM Jawa Timur, Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, Blambangan FM Banyuwangi Jawa Timur, Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah, Kanyuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kebumen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Banjar FM Kalimantan Selatan, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Tangerang Radio Banten, Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah, Suara Pasuruan FM Jawa Timur, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur. Gemilang FM Indragiri Hilir Riau, RPKD Denpasar Bali, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, RSPD Ngada Nusa Tenggara Timur, Radio Publik Mimika Papua, Suara Kampar FM Riau, Magetan Indah FM Jawa Timur, Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat, Suara Sidoarjo MVR 4.0 Jawa Timur, Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur, Gema Sudirman FM Purbalingga Jawa Tengah, Saruga FM Solok Selatan Sumatera Barat, Suara Tabalong FM Tabalong Kalimantan Selatan, Daksinarga FM Gunung Kidul Yogyakarta, Maros FM Sulawesi Selatan, Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah, Suara Giri Menang FM Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Radio Irama FM Purworejo Jawa Tengah, Purobaya FM Kabupaten Madiun Jawa Timur, Guyub Rukun FM Tulungagung Jawa Timur, Giri Suara FM Wonogiri Jawa Tengah, Sergai FM Serdang Bedagai Sumatera Utara, Odan FM Batubara Sumatera Utara, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, Singosari FM Brebes Jawa Tengah, Singosari News FM Ketanggungan Jawa Tengah, Singosari Top FM Paguyangan Jawa Tengah, Bercahaya FM Cilacap Jawa Tengah, Multatuli FM Lebak Banten, Barometer FM Kota Kediri Jawa Timur, Tuntung Pandang FM Tanah Laut Kalimantan Selatan, Suara Praja FM Belitung Kepulauan Bangka Belitung, Hamau FM Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, Lansek Manih FM Sijunjung Sumatera Barat, Ralita FM Pamekasan Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, masih bersama dengan saya Billy dari Radio Suara Sidoarjo sebagai host dan juga Radio Gagak Rimang sebagai co-host untuk Berita Indonesia Live edisi hari ini 18 September 2020. Sekarang kita masuk di sesi ketiga dan kali ini akan tersambung bersama dengan dua LPPL ya, dari Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan dan juga LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali. Yang pertama kita akan tersambung bersama dengan Riri Firman dari Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan berharap operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 dapat dipatuhi masyarakat. Selengkapnya bersama dengan rekan Riri Firman. Silakan dengan laporannya. Ya, terima kasih dan pendengar, Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor mengharapkan pada operasi justisi penegakan Perwali nomor 68 tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan COVID-19 untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Dan
Untuk di Kota Banjarmasin sendiri, yaitu ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, penerapan untuk protokol kesehatan COVID-19 terus diterapkan secara ketat. Dan bahkan untuk saat ini, pemerintah setempat rutin melaksanakan operasi justisi bagi warga melanggar perwali tersebut. Salah satunya tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar. Dan bahkan dalam operasi tersebut, pemerintah melaksanakan denda untuk warga dengan sidang langsung di tempat pelaksanaan operasi justisi di Kota Banjarmasin. Oleh karena itulah, Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur mengajak seluruh masyarakat, baik pemerintah daerah yang ada di 13 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan ini untuk terus bergotong royong bersama-sama memerangi penyebaran pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Sementara itu, PLT Satpol PP Kota Banjarmasin Fatur Rahim mengatakan pelaksanaan operasi justisi ini akan dilaksanakan setiap saat, tidak terbatas waktu, sampai Kota Banjarmasin benar-benar bebas dari COVID-19. Demikian laporan dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Riri Firman dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya informasi terakhir dalam sesi ketiga akan disampaikan oleh Benny dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kota Denpasar launching teman bus Transmetro Dewata angkutan massal berbasis jalanan di kawasan perkotaan. Selengkapnya bersama dengan Benny, silakan dengan laporannya. Selamat siang, saya Benny dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar melaporkan berita hari ini. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kota Denpasar meluncurkan program pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan by the service bernama Transmetro Dewata di Provinsi Bali. Bertempat di areal Sentral Parkir Pasar Badung, Jalan Gajah Mada, Kota Denpasar, Senin 7 September 2020, diresmikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, didampingi Gubernur Bali Iwayan Koster, beserta pejabat instansi lainnya. Untuk pemerintah Provinsi Bali, disediakan 105 unit bus dan mendapat paling banyak hibah dari daerah-daerah lain di Indonesia. Untuk sementara waktu, pengoperasionalan bus akan digratiskan sampai bulan Desember tahun 2020 ini. Tersedia 4 koridor dengan pembukaan awal di koridor 2 dengan rute Gor Ngurah Rai Denpasar menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban. Segala operasional bus ini disubsidi oleh pemerintah. Dengan julukan teman bus atau transportasi ekonomis mudah, aman, dan nyaman, diharapkan dengan adanya moda transportasi ini, masyarakat berpaling dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal guna menekan kepadatan lalu lintas di Kota Denpasar dan sekitarnya. Demikian berita hari ini, saya Benny melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Benny atas laporannya dan sekaligus menutup kebersamaan dalam sesi ketiga. Baik pendengar Berita Indonesia Live, demikian serangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, tanggal 18 September 2020, yang disiarkan serentak di seluruh jejaring lembaga penyiaran publik lokal, pemerintah, kabupaten kota di seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Bersama dengan saya Billy Patopoy dari Radio Suara Sidoarjo sebagai host dan juga Radio Kakarimang FM Blora Jawa Tengah sebagai co-host. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif,
persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.